Halo Ibu, selamat malam. Iya, malam. Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang Ibu berikan. Mhm. Ibu, di sini ada tugas, yaitu tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Septian Muklis SPD MPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Saria Disiana Samosir. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan PGSD. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang apa motivasi Ibu menjadi seorang bidan? Motivasi saya untuk menjadi bidan adalah panggilan hati untuk menolong sesama perempuan. Yang kedua, saya untuk ingin menurunkan AKI dan AKB di Indonesia, terus ingin memiliki profesi yang mandiri untuk berkelanjutan. Lanjut. Terus yang kedua, bagaimana Ibu menghadapi proses persalinan dan perawatan ibu hamil? Oke. Yang pertama, kita sebagai bidan kita harus tenang dan sigap dalam menangani proses persalinan. Yang kedua, kita harus mempunyai skill atau kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang bidan. Terus kita harus selalu mengupdate ilmu kita yang terbaru. Kan tiap tahun ada ilmu kita yang terbaru ya, dan itu aja. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi? Yang pertama, ibu hamil itu harus periksa rutin. Yang kedua, proses persalinan itu harus didampingi atau ditolong oleh bidan yang kompeten. Terus yang ketiganya, setelah lahir ibu itu harus periksa setelah lahiran atau nifas itu untuk merawat bayi baru lahirnya. Terus tentang ASI eksklusif, dan terakhir tentang pelayanan KB, keluarga berencana. Ada lagi? Oke. Terus yang keempat, bagaimana Ibu berkomunikasi dengan ibu hamil dan keluarga mereka ketika mereka selesai bersalin? Ketika Ibu selesai bersalin. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Yang kedua, kita harus mendengarkan keluhan si pasien itu apa. Terus yang ketiga, kita harus bersikap ramah dan nggak boleh ngakimin si pasien. Yang keempatnya, kita harus menyampaikan informasi itu harus jelas dan akurat. Yang kelima, kita memberikan kesempatan si pada pasien itu untuk bertanya. Yang keenam, kita harus melibatkan pasien untuk mengambil suatu keputusan. Dan terakhir, kita harus menjaga privasi ke pasien tersebut. Ada lagi? Pertanyaan nomor Apa yang Ibu pikirkan tentang peran bidan dalam sistem kesehatan? Oke. Yang pertama ada pelayanan kesehatan reproduksi, yang kedua ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang ketiga pendidikan dan konseling, yang keempat kita mencegah penyakit, yang kelima kita kolaborasi dan rujukan, serta pelayanan berbasis komunitas, dan terakhir peran dalam kegawat darurat atau krisis. Terus selanjutnya, bagaimana Ibu menghadapi situasi darurat dalam pekerjaan Ibu sebagai seorang bidan? Oke. Yang tadi, ini hampir mirip ya, kayak pertanyaan tadi nomor berapa itu kalau nggak salah, nomor 2 ya, kalau nggak salah ya. 2, ya. Kita kalau menghadapi pasien, apa tadi pertanyaannya? Menghadapi situasi darurat dalam pekerjaan Ibu sebagai seorang kita harus tenang dan fokus menghadapi suatu masalah pasien. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi tingkat kegerawatan si pasien itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita lakukan tindakan penanganan awal. Terus kalau kita nggak bisa tangani, kita harus rujuk ke fasilitas atau ke rumah sakit. Kita harus terus selanjutnya komunikasi kita harus efektif sama pasien, serta apa yang kita tindakan kita harus kita catat. Terus terakhir kita evaluasi dan melakukan pembelajaran. Luar biasa ya menjadi seorang bidan itu. Oke, ya kayak gitulah, tanggung jawabnya besar. Terus kalau misalkan apa gitu, contohnya nih ada pasien tuh yang sedang mengalami kesakitan gitu, pasti
kita ibu sebagai seorang bidan pasti langsung sigap lah pasti kan. Iya. Terus yang ibu pegang pasti darah lah apalah. Parah. Kadang kita udah prediksi normal, tiba-tiba di luar prediksi kita harus siap itu. Sumpamanya kita udah nih ya, udah pembukaan lengkap, pasti gampang lah gini-gini, ternyata kadang kepalanya susah lahir gitu ya. Kadang bayinya lahir cepet, hari-harinya yang lama gitu. Kadang bayi cepet, tapi bayinya nggak nangis. Ada proses ada. Kita harus juga penanganin itu, harus cepat penanganan bayi bercepat nangis. Itu fungsinya itu untuk apa sih supaya bayinya biar cepat biar nangis dianya kan. Kalau nggak nangis selama 5 menit bayinya ntar malah meninggal plus. Iya, makanya kita harus sigap ini nih. Kalau nggak karena emergensi gini harus kita tenang, fokus. Kadang kita udah datang pasien tiba-tiba bukan lengkap 10 ada kayak gitu, kita harus cepat tenang. Kadang kepalanya udah nongol deh, kepala itu udah kelihatan, tapi alat belum siap. Mau nggak mau kita harus pakai sarung tangan dulu, nolong dulu bayinya, baru kita siapin alat. Terus ada nggak sih kayak perasaan takut ataupun kayak takut atau gimana? Kalau takut sih wajar ya, cuman kita